Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pertemuan di kesempatan kali ini dengan saya Topan Heri Wibowo. Kita akan membahas tentang appendiktomi. Untuk tugas, nanti akan ada tugas di pertemuan perkuliahan dan nanti dikumpulkan 1 minggu, paling lambat 1 minggu setelah perkuliahan selesai. Kita mulai saja tentang appendiktomi. Ketika kita bicara tentang appendiktomi, tidak akan lepas ya dari tindakan pembedahan. Nah, untuk tindakan pembedahan sendiri yang dilakukan di sini biasanya ketika penyakit appendicitis itu semakin parah, sehingga alternatif yang bisa dilakukan terakhir adalah pembedahan. Nah, appendiktomi ya biasanya memang pada kasus-kasus appendicitis, ya, peradangan pada appendik, ya, bahkan apabila sampai terjadi perforasi, maka disarankan untuk dilakukan pembedahan. Untuk anatomi fisiologinya tidak akan saya jelaskan, silahkan dibaca sendiri terkait dengan appendik. Jadi di-refresh kembali, dibuka lagi bukunya. Kita langsung saja masuk ke etiologi. Jadi untuk etiologi atau penyebab dari appendicitis, yaitu yang pertama adalah adanya infeksi bakteri. Nah, ini biasanya terjadi di appendik, ya, di organ appendik, bagian appendik, yang mana biasanya masuk melalui saluran pencernaan. Nah, ini contohnya untuk infeksi bakterinya seperti E. coli, kemudian ada Viridans streptococcus, ada Pseudomonas aeruginosa ataupun Enterococcus bacteroides. Nah, ini ketika terjadi infeksi akan menyebabkan erosi mukosa. Selain infeksi bakteri, bisa terjadi penyebab appendicitis adalah sumbatan pada lumen appendix. Nah, ini terjadi karena ada fecolit atau hiperplasi folikel lymphoid carcinoid, ya, atau terjadi kanker pada folikel lymphoid. Kemudian bisa jadi adanya benda asing ya seperti biji-bijian. Kita makan biji-bijian seperti contohnya biji jambu misalnya. Kemudian bisa jadi karena ada cacing Ascaris di appendik. Nah, selain itu juga bisa terjadi karena adanya parasit ya seperti Histolytica. Nah, kemudian pada anak-anak appendix ini lebih panjang dan lebih tipis daripada dewasa. Oleh karena itu, pada peradangan akan lebih mudah mengalami perforasi pada anak-anak. Kita lanjutkan, bagaimana patofisiologinya? Untuk patofisiologi dari appendicitis dimulai dari obstruksi atau kerusakan, ya, atau ada kerusakan, ya, kemudian menyebabkan bendungan mukus. Ketika terjadi bendungan pada mukus akan mengakibatkan tekanan intralumen, ya, atau tekanan intralumennya itu akan meningkat ketika terjadi ada bendungan mukus. Sudah itu menyebabkan aliran limfe menjadi terhambat, ya, karena terjadi bendungan mukus, ya. Setelah terjadi bendungan mukus, meningkatnya tekanan intralumen menyebabkan aliran limfe terhambat. Nah, ini menjadi appendicitis akut, ya, lokal. Nah, ini menyebabkan nyeri epigastrium. Ini akan menyebabkan nyeri epigastrium. Selanjutnya, ya, jadi sekresi mukus berlanjut, ya, menyebabkan tekanan terus meningkat, ya. Setelah itu menyebabkan obstruksi pada vena dan mengakibatkan edema meningkat atau semakin bertambah. Dan nantinya bakteri akan menembus pada dinding
apendik. Setelah terjadi obstruksi vena, kemudian bakteri akan mulai menembus dinding, ya, menyebabkan peradangan mengenai peritoneum di sekitar apendik. Nah, ini menyebabkan nyeri kanan bawah. Biasanya pemeriksaannya salah satunya dengan cara kakinya ditekuk, kemudian di situ akan ditekan terutama di kuadran kanan bawah. Nah, biasanya orang yang mengalami appendicitis akan mengalami nyeri di situ. Nah, di sini terjadi peradangan yang mengenai peritoneum di sekitar apendik, ini akan menyebabkan appendicitis supuratif akut. Kemudian, nah, ketika terjadi appendicitis juga akan menyebabkan aliran arteri terganggu. Nah, ketika arteri terganggu, ya terjadi kematian ya di dinding apendik, ya, dan terdapat gangren. Nah, sehingga menyebabkan appendicitis gangrenosa. Nah, sudah itu dinding apendik pecah, akibatnya menyebabkan appendicitis perforasi. Nah, ini biasanya terutama ketika terjadi perforasi, ini yang segera untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, untuk tugasnya adalah silahkan kalian cari ya apa itu appendicitis vokal. Ya. Jadi kalian jabarkan appendicitis vokal. Kalau tadi kan saya sudah sebutkan terkait dengan patofisiologinya. Nah, sekarang penjabarannya atau pengertian dari appendicitis vokal, appendicitis suppuratif, appendicitis gangrenous, dan appendicitis perforata. Ya. Jadi cuma 4 saja ya. Jadi appendicitis vokal, suppuratif, kemudian gangrenosa, dan perforata. Nah, jadi klasifikasinya untuk appendicitis ya tadi yang sudah saya jelaskan dari patofisiologinya, mulai dari vokal menyebabkan appendicitis suppuratif, menyebabkan appendicitis gangrenosa, dan akhirnya menyebabkan appendicitis perforata. Nah, kalau sudah terjadi appendicitis perforata, biasanya terjadi peritonitis. Ya, jadi rongga peritoneum mengalami pembengkakan. Tadi di patofisiologinya sudah saya jelaskan bagaimana dari appendicitis vokal menyebabkan peritonitis dan appendicitis perforata. Kemudian secara klinis, ya ini terlihat appendicitis akut, ya secara klinis. Untuk klasifikasinya akan terjadi appendicitis akut, appendicitis dengan perforasi atau peritonitis, dan appendicitis kronis. Ini kalau klasifikasi secara klinisnya. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan bagaimana tanda-tanda dari appendicitis, ya. Ada tanda obturator, jadi ketika kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien, ya sebaiknya posisi kaki kanan itu ditekuk, ya posisi kaki kanan ditekuk. Nah, di situ nanti akan terasa nyeri ya pada saat dipegang atau dipalpasi daerah perut kuadran kanan bawah. Nah, ini kalau kita lihat dari anatominya, ya, karena terjadi ya inflamasi ya pada apendik, ya. Nah, ini di sini ada musculus internus obturator, makanya ini kita sebut sebagai tanda-tanda obturator. Oke, kemudian selain itu juga ada tanda-tanda psoas. Ya, ini caranya difleksikan, ya. Kemudian
Jadi posisi miring, kemudian difleksikan bagian kakinya kanan, sebelah kanan, ya. Kemudian di situ akan merasakan nyeri, ya, pasif hiperekstensi dari kakinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk posisi, ya, untuk posisinya. Ini akan terlihat McBurney's point, ya, atau titik McBurney. Lanjut untuk diagnosa pembanding. Jadi diagnosa atau tanda gejala pada diagnosa appendicitis ini juga terjadi pada gastroenteritis atau kelainan ovulasi. Nah, kita lihat untuk diagnosa pembanding. Kalau untuk gastroenteritis ini mual, kemudian muntah, ya, diare mendahului rasa sakit, kemudian sakit perut tidak terbatas tegas dan hiperperistaltik. Nah, ini kalau pada gastroenteritis. Ya, kalau pada appendicitis ini tidak terjadi hiperperistaltik. Sedangkan pada kelainan ovulasi ini pernah timbul nyeri yang sama sebelumnya atau sebelumnya ada riwayat nyeri, kemudian tidak terdapat radang. Ini yang membedakan dengan appendicitis. Ya, kita lihat untuk appendicitis, untuk diagnosa yang lain, ya, nanti kita lihat untuk yang terjadi pada appendicitis. Kemudian diagnosa pembanding yang lain adalah lymphadenitis, ya, mesenterica. Ini lebih sering menyerang pada anak-anak, ya, dengan biasanya diawali infeksi saluran napas. Sedangkan pada kasus appendicitis tidak sampai terjadi infeksi saluran napas. Kemudian lokasi nyeri perut, ya, di kanan bawah, ya, tidak konstan dan menetap, ya, dan jarang terjadi true muscle guarding. Kemudian didahului dengan gastroenteritis, kemudian nyeri perut, mual, ya, dan samar terutama pada sebelah kanan. Kemudian yang lain adalah kehamilan ektopik. Ya, ini jelas berbeda, ya. Kita lanjut saja. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, nah ini seperti pengukuran kadar HCG, ya, bila dicurigai kehamilan ektopik pada wanita usia subur, ya. Nah, kalau pada kasus appendicitis, ya, ini tidak perlu dilakukan pengukuran HCG. Nah, ini jadi kita perlu mewaspadai karena beberapa tandanya hampir mirip. Nah, sehingga kita harus paham bahwa terjadinya tanda gejalanya bukan karena kehamilan ektopik. Kemudian pemeriksaan urinalisa dapat digunakan sebagai konfirmasi dan menyingkirkan kelainan urologi yang menyebabkan nyeri abdomen. Bagaimana penata laksanaannya? Untuk penata laksanaan pada appendicitis, jadi appendicitis ini untuk tanda gejalanya sebenarnya hampir sama, ya, seperti mual, muntah, kemudian ada demam, ya, nyeri bagian perut kanan bawah. Cuman untuk memastikan, ya, salah satunya adalah dengan pengukuran tadi, kakinya ditekuk, ya, kemudian ada nyeri atau tidak. Kemudian selain itu dengan menggunakan pemeriksaan radiologi. Nah, untuk penata laksanaan di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, ini sebelum dirujuk biasanya pasiennya di bed rest total, posisinya polar,
Kemudian pasien dengan dugaan apendisitis sebaiknya tidak diberikan apapun melalui mulut. Kemudian penderita perlu cairan intravena untuk mengoreksi jika ada dehidrasi. Nah, di situ untuk pelaksanaan sebelum dirujuk juga kalau perlu dipasang pipa nasogastrik ya, untuk mengosongkan lambung agar mengurangi distensi pada abdomen ya, dan mencegah muntah. Kemudian untuk prinsip pelaksanaannya yaitu kita mengontrol ya sumber infeksi ya. Kemudian menstabilkan fungsi sistem tubuh dan mengontrol proses inflamasinya. Selanjutnya ya, untuk pemeriksaan penunjang tadi kita melakukan pemeriksaan fisiknya. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah dengan lab darah ya. Untuk apendisitis akut biasanya leukositnya sekitar 12.000 sampai 20.000. Kemudian untuk apendisitis perforasi dan peritonitis ini dari 20.000 sampai 30.000. Selanjutnya untuk pemeriksaan radiologi yaitu untuk ronsen abdomen nanti akan terlihat foto polos abdomen ya, tetapi ini memang tidak banyak membantu. Kemudian tetapi ini perlu dilakukan. Jadi untuk foto abdomen 3 posisi, dan ini posisi polos abdomen supinasi pada abses atau perforasi apendik yang kadang-kadang memberi pola bercak udara dan air fluid level pada posisi berdiri. Kemudian ada kalsifikasi bercak limb-like ya sekitar perifer mukokel ya yang asalnya dari apendik. Kemudian pada apendisitis akut kuadran kanan bawah ya perlu diperiksa untuk mencari apendikolit ya. Kemudian apakah terjadi kalsifikasi bulat lonjong ya, kemudian seringkali berlapis. Kemudian dari fekalit ya udara intralumen, terdapat udara intralumen, kemudian diameter apendik lebih dari 6 mm, penebalan dinding apendik lebih dari 2 mm, dan pengumpulan cairan perikekal. Nah, kalau terjadi perforasi ini sulit untuk dinilai. Ini bisa menyingkirkan untuk diagnosa kehamilan ektopik. Kemudian selain itu dilakukan apendikogram. Nah, ini lebih membantu dibandingkan dengan foto polos. Ya. Ketika menggunakan pemeriksaan apendikogram, ini teknik pemeriksaan radiologi untuk memvisualisasikan apendik dengan menggunakan kontras media positif barium sulfat. Nah, ini akan lebih terlihat apabila menggunakan apendikogram dibandingkan foto polos. Nah, ini gambarannya akan terlihat filling defect, kemudian atau non filling defect ya, parsial, irregular ya, atau tail mouse. Nah, untuk komplikasi dari apendisitis yang jelas perforasi apendik, kemudian peritonitis umum ya, bahkan bisa terjadi sepsis ya. Kalau sepsis ini sudah berbahaya ya, bisa menyebabkan shock. Kemudian bisa jadi plebitis ya, ini merupakan tromboplebitis supuratif pada sistem vena porta. Ini akibat dari perluasan infeksi apendisitis. Jadi infeksi dari apendik meluas ya, meluas ke jaringan atau ke organ yang lain. Nah, ini gejalanya berupa menggigil, demam tinggi, ikterik ringan, dan abses hepatik. Kemudian, nah untuk tindakan pembedahan, ya biasanya pasien sudah menyetujui untuk tindakan pembedahan, maka pasien akan mondok
ya. Ini kemudian kalau pemondokan yang lama sebelum pembedahan di luar kasus emergensi, ya angka infeksi pasca operasi didapatkan lebih tinggi jika pemondokan preoperasi lebih lama. Jadi kalau bisa pemondokannya tidak terlalu lama. Kalau misalkan hari ini sore ya atau besok mau dioperasi, jadi mondoknya hari ini ya atau nanti sore baru mondok. Jadi jangan terlalu lama untuk opnam. Jadi supaya uh, infeksi pasca operasinya ini tidak tinggi. Kemudian penggunaan antibiotik sebelumnya. Jadi ketika penggunaan antibiotik terhadap infeksi yang sedang berlangsung ya, atau infeksi sebelumnya akan menimbulkan perubahan flora mikrobial ya atau flora normal ya, dan bahkan dapat menimbulkan pseudomembranous colitis. Tapi kalau sebelumnya tidak diberikan antibiotik sebelumnya, misalkan tidak pernah atau jarang diberikan antibiotik, ya, ini untuk tumbuhnya flora normal ya atau pseudomembranous colitis ini lebih sedikit resikonya. Kemudian terapi dengan imunosupresif, ya kemudian terdapatnya infeksi pada tempat lain. Ketika pasiennya dalam kondisi terapi dengan imunosupresif, ini resiko infeksinya ya pasca operasi lebih tinggi karena sistem imunnya sedang ditekan. Kemudian kalau terjadi infeksi ya selain dari appendicitis juga ini perlu dipertimbangkan ya. Jadi angka infeksi pasca atau post operasi pada penderita yang mengalami infeksi sebelum pembedahan ini didapatkan 3-4 kali lebih besar dibandingkan dengan penderita yang tidak mengalami infeksi. Kemudian tipe rumah sakit, jadi infeksi pasca bedah ini didapatkan lebih tinggi pada rumah sakit pendidikan daripada rumah sakit yang bukan tempat pendidikan. Nah ini mungkin diakibatkan oleh faktor mahasiswa praktikan ya, yang membawa atau melakukan tindakannya kurang steril. Ya, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.